Invasi Kekaisaran Timur berakhir dengan Felgreen mencari jiwa rudra ke dunia lain. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kita nerusin nih pembahasan Tensura kemarin, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan akhir dari invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Rimuru agak kurang enak ketika mendengar Chill memberikan Covenant King Uriel alias Raja Perjanjian Uriel kepada Felgreen. Tidak hanya ultimate skill tersebut diberikan kepada Felgreen tanpa seizin Rimuru, namun ultimate skill tersebut adalah bentuk kristalisasi dari hubungan antara Rimuru dengan para bawahannya, sehingga dia terkejut ketika Chill memberikan ultimate skill tersebut kepada Felgreen. Namun Chill kemudian menjawab keheranan Rimuru dengan mengatakan kalau mengingat dia telah mengintegrasikan Charity King Raguel dengan Covenant King Uriel, maka Covenant King Uriel yang ada di perbendaharaan skill Rimuru hanyalah residu semata. Dan tidak hanya itu, Chill kurang lebih telah mendapatkan kekuatan dari Harvest King Shub-Niggurath atau Raja Panen Shub-Niggurath yang saat ini jauh lebih baik daripada Covenant King Uriel. Hal ini tentu saja memberikan tanda tanya besar kepada Rimuru, dan dia pada akhirnya memiliki perasaan kalau Chill telah melakukan berbagai macam hal tanpa dia ketahui sama sekali. Rimuru terlalu takut untuk bertanya, namun pada akhirnya dia fokus kepada Felgreen, dan dia senang kalau Felgreen berhasil melepaskan dirinya dari dominasi Rudra. Dia berusaha memberikan selamat kepada Felgreen yang telah terlepas dari dominasi, namun Felgreen malah memelototi Rimuru. Dengan lembut, Felgreen berusaha memalingkan mukanya dari Rimuru dan mengatakan kalau dia memiliki banyak pertanyaan untuk Rimuru, namun untuk saat ini dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dan Rimuru pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti perkataan Felgreen. Chill lalu menjelaskan kepada Rimuru kalau memberikan Felgreen Covenant King Uriel alias Raja Perjanjian Uriel pada dasarnya membuat dirinya responsif terhadap jiwa-jiwa Rudra. Jadi menemukan dan mengumpulkan kembali pecahan-pecahan jiwa tersebut tidak lagi mustahil. Ketika mendengarkan hal tersebut, Rimuru berpikir kepada dirinya sendiri kalau mungkin yang dimaksud oleh Chill sebagai residu dari Raja Perjanjian Uriel adalah inti dari jiwa Rudra sendiri. Rimuru sendiri sebenarnya kurang yakin kalau seseorang bisa menemukan jiwa Rudra yang pada dasarnya tersebar di berbagai macam dunia. Namun dia memiliki perasaan kalau Felgreen bisa melakukannya. Rimuru lalu melanjutkan untuk melepaskan jiwa Felgreen dari dalam dirinya. Dan dengan peristiwa ini pada akhirnya mereka bertiga, yaitu Felgreen, Veldora, dan juga Rimuru keluar dari dunia spiritual kembali ke dunia kardinal. Felgreen kemudian berterima kasih kepada Rimuru, dan tidak hanya itu meminta maaf untuk semua masalah yang dia sebabkan. Namun Rimuru merespon dengan diam-diam saja. Dia lalu mengatakan kalau mengingat sekarang ini Felgreen telah terhubung dengan keberadaan paralel yang ada di dalam jiwanya, maka Rimuru mengingatkan kepada Felgreen untuk tidak usah khawatir atau takut tersesat di dunia lain. Veldora lalu mengatakan kepada saudarinya tersebut bahkan jika dia tidak bisa menemukan jiwa Rudra, Veldora ada di sana, jadi tidak perlu bersedih dan lakukan semuanya sebaiknya. Perkataan Veldora ini sebenarnya agak kurang sensitif, namun Felgreen merespon perkataan Veldora dengan senyum dan bahagia. Dia lalu mengatakan kalau dia sangat senang kalau adik bodohnya akhirnya tidak apa-apa. Dan dengan perkataan tersebut, Felgreen tersenyum sedikit malu-malu, dan pada akhirnya dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Rimuru yang saat ini sangat gugup karena dia terlihat disenyumi oleh seorang gadis yang sangat cantik. Sementara sebenarnya senyumnya Felgreen ini diarahkan kepada Veldora. Dan dengan ini maka Felgreen pun meninggalkan dunia kardinal dan berpindah ke dimensi lain. Tidak lama berselang, Rimuru kemudian berencana untuk membantu Benimaru dan orang-orang lain yang saat ini sedang berusaha melawan Michael dan juga Feldway. Musuh pada dasarnya hanya ada dua, namun tidak ada satupun bawahan Rimuru yang mampu melukai mereka akibat Castle Guard yang mereka miliki.
Feldway terlihat tertawa terbahak-bahak melihat serangan-serangan para bawahan Rimuru tidak bekerja kepadanya. Namun kemunculan Rimuru di depan mereka membuat dirinya terkejut. Rimuru lalu kemudian menyapa Feldway dengan menyebutnya sebagai sang Raja Phantom. Tampaknya Feldway bisa mendeteksi nada sarkastik dan satir dari dalam diri Rimuru. Dan senyuman pun terlihat hilang dari wajah Feldway. Dia lalu menyebut Rimuru dengan sebutan orang kampungan yang tidak mengerti tata krama. Namun Rimuru kemudian menjawab hinaan dari Feldway tersebut dengan mengatakan kalau dia tidak mau mendengar perkataan tersebut dari seorang agresor yang terlalu betah tinggal di kota. Ketika Rimuru berusaha memprovokasi Feldway, dia bisa melihat kalau ekspresi Feldway berubah menjadi kosong. Rimuru pun menduga kalau Feldway ini adalah tipe orang yang tidak terpancing ketika berada dalam amarah dan justru bisa memperlihatkan ketenangan dan darah dingin luar biasa ketika dia marah. Musuh yang menurut Rimuru adalah salah satu bentuk musuh yang paling merepotkan. Michael yang tampaknya terlihat tenang kemudian membalas perkataan Rimuru dengan mengatakan kalau dia tidak menyangka Rimuru akan keluar, padahal dia menyangka kalau Rimuru sedang bersembunyi dan juga sedang mengamati mereka dan mencari cara untuk mengorbankan para bawahannya dan melarikan diri. Rimuru lalu mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan apa yang Michael pikirkan dan dia ingin mengakhiri semuanya sekarang. Michael lalu mengatakan kepada Rimuru, apakah benar Rimuru menyangka kalau dirinya bisa mengalahkan Michael saat ini? Rimuru lalu menjawab kalau dirinya tidak tahu. Namun dia lalu akan memberikan nasihat kepada Michael dengan mengatakan kalau dirinya mengerti mengenai otoritas kontrol absolut yang dimiliki oleh sistem skill Angelic atau sistem skill malaikat. Dan seseorang tidak bisa memecahkan pertahanan dari Castle Guard selama ada orang yang percaya kepada dirinya. Rimuru lalu mengatakan kalau dirinya membumi hanguskan Kekaisaran Timur, maka Castle Guard miliknya tidak akan lagi bisa berfungsi. Rimuru sebenarnya melakukan ancaman kosong di sini dan dia hanya menggertak saja. Namun gertakannya ini dianggap serius oleh Michael. Dia lalu mengatakan kalau dirinya telah meremehkan Rimuru dan mengatakan apakah mereka seharusnya tidak menjadi musuh. Rimuru lalu membenarkan perkataan Michael dan mengatakan kalau dirinya bukanlah seseorang dengan misi dan juga ideologi mulia. Tapi sayangnya baik itu Feldway dan juga Michael telah keterlaluan. Rimuru mengatakan kalau mereka melukai orang-orangnya dan dia akan menghancurkan mereka sebegitu hancurnya sehingga mereka tidak akan pernah lagi melakukan apapun yang bodoh di hadapannya. Rimuru terlihat jelas sangat marah dan tujuan perkataannya ini adalah untuk memberikan rasa takut kepada mereka berdua. Dia pun sadar kalau saat ini tidak ada cara untuk menghancurkan Castle Guard. Namun dia memiliki Chill, asisten terpercayanya, dan dia pun merasa percaya diri jika harus menghadapi mereka berdua. Lebih jauh lagi, Rimuru sudah bertekad untuk tidak mengampuni siapapun yang telah melukai teman-temannya. Dan dia bertekad untuk mengalahkan Michael apapun yang terjadi. Michael merespon hal ini dengan mengatakan kalau saat ini mereka akan meninggalkan tempat ini. Feldway yang terkejut lalu berbalik dan menanyakan kepada Michael apakah tidak apa-apa untuk meninggalkan pertempuran sekarang. Dan Michael terlihat mengangguk dengan rendah hati. Dan ini menunjukkan kalau dia memang benar-benar ingin mundur dari pertarungan. Lebih jauh, dia mengatakan kepada Feldway kalau dia menyangka sebelumnya bahwa Geek Crimson yang akan menjadi penghalang terbesar dalam pembangkitan Feldanava secara utuh. Namun dia pun menyadari kalau ternyata Rimuru merupakan ancaman yang jauh lebih besar. Meskipun sebelumnya dia merasa kalau Rimuru tidaklah signifikan. Dengan perkataan ini, Rimuru menduga kalau baik itu Michael dan Feldway tidak akan kembali ke Kekaisaran Timur. Dan seperti yang telah diduga, bahkan mantra Argus miliknya dan juga Moss tidak melaporkan apapun dari Kekaisaran Timur.
Setelah Feldway dan juga Michael meninggalkan tempat tersebut, maka Benimaru dan juga Rimuru lalu mengatakan untuk melakukan perayaan makan-makan. Dan Veldora juga ikut menyambut penuh hal tersebut. Pada akhirnya semuanya tersenyum dan semuanya pulang kembali ke Tempest. Dan dengan ini maka berakhirlah invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Sementara itu di sisi lain, Felgreen melanjutkan perjalanannya ke berbagai macam dunia tanpa kelelahan sama sekali. Dalam perjalanannya ke berbagai macam dunia, dia lalu berkumpul lagi dengan tubuh paralelnya yang telah melarikan diri dari Feldway. Di dimensi di mana waktu tidak relevan tersebut, dia mencari-cari jiwa rudra ke sana kemari. Untungnya Felgreen adalah true dragon alias naga sejati. Dia memiliki special domination dan infinite lifespan atau usia harapan hidup yang tidak terbatas. Karenanya dia bisa mondar-mandir di dimensi tersebut tanpa kehilangan satupun nyawanya. Dia sebelumnya tidak terlalu berpikir banyak dalam perjalanannya ini. Namun kemudian Felgreen mau tidak mau mesti memikirkan kembali mengenai Rimuru. Kemampuannya yang mampu dengan mudah mengubah dan mereformasi ultimate skill membuatnya sangat tidak normal, bahkan menurut Felgreen sendiri. Dan setahu dirinya hanya saudaranya Feldanava yang mampu melakukan hal-hal tersebut. Itulah sebabnya dia merasa kalau dia tidak bisa memikirkan orang lain bisa melakukan hal yang sama. Dia lalu memikirkan kemungkinan yang menurutnya paling masuk akal, namun dia kemudian berusaha untuk tidak memikirkan hal tersebut. Pada akhirnya, Felgreen lalu menghentikan lamunannya dan kembali ke dunia nyata untuk melakukan pekerjaannya. Setelah melakukan perjalanan ke berbagai macam dunia, ke berbagai zaman, Felgreen melanjutkan perjalanannya untuk mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa rudra. Perasaan cinta Felgreen yang menggebu-gebu membuatnya hanya fokus kepada rudra semata. Dengan pikiran tersebut, Felgreen kemudian berhasil menaklukkan rintangan satu persatu hingga pada akhirnya dia kemudian tiba di sebuah dunia yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Di gedung tersebut, dia lalu menemukan seorang anak berjalan di lantai-lantai yang terbuat dari beton tersebut. Felgreen terlihat sangat ingin bertemu dengan anak tersebut, namun Felgreen sendiri kelihatan berusaha untuk bersabar. Dia merasa kalau dia tidak perlu panik dan terburu-buru. Karenanya dia berusaha untuk memalingkan wajahnya dan melakukan apa yang dia lakukan seperti pada jiwa-jiwa rudra sebelumnya, yaitu membiarkan mereka hidup dengan sebaik-baiknya hingga usia mereka selesai. Namun ketika dia memalingkan wajahnya, pecahan jiwa yang berada di dalam dirinya lalu terbang ke arah pemuda tersebut. Dan seolah seperti terhisap, anak tersebut kemudian menghilang dari dunia ini. Dan Felgreen hanya mampu melihati pecahan jiwa dari rudra yang ada di tangannya. Felgreen lalu menanyakan kepada jiwa tersebut kalau mungkin dia ingin bertemu dan berjumpa dengannya. Dan dengan fenomena tersebut, dia lalu mengaktifkan ultimate skill ketuga miliknya dan mengikuti anak tersebut yang berpindah ke dunia lain.